Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya terhadap kita semua. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini. Untuk itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini khatib juga mengingatkan kita semua agar senantiasa terus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sekedar di lisan, tapi takwa bisa diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, di kesempatan yang mulia ini sekali lagi kami ingatkan, setelah sekian jam kita mungkin beraktivitas di masing-masing tempat, di kantor atau di tempat-tempat kerja yang lain. Tentunya di saat terasa cukup lelah, pastinya ketika kita mendengarkan khutbah Jumat butuh keseriusan dan butuh effort yang lebih kuat. Kenapa? Karena tidak sedikit di antara kita ketika sudah berada di dalam masjid dan sering kita mungkin mengantuk. Maka dari itu, para jemaah, di kesempatan yang sangat-sangat sedikit ini, mari kita manfaatkan dengan lebih baik agar apa yang kita dapatkan saat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita sering membaca doa-doa yang mungkin kita sering juga dengar di masjid-masjid atau mungkin di majelis-majelis ta'lim, di mana di dalam Al-Quran itu doa-doa yang tercantum di situ itu menggunakan kata Rabbana. Kenapa menggunakan redaksi Rabbana? Karena Masya Allah, kalau kita melihat atau merujuk pada kitab-kitab para ulama, ternyata dalam Rabbana itu mengandung arti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan doa atau membaca doa Rabbana, sesungguhnya saat itu kita sedang dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita mengucapkan atau membaca doa Allahumma ya Allah, beda. Kenapa? Karena di situ ada huruf ya yang berarti ya itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Karena dengan kasih sayangnya Allah, maka di dalam Al-Quran Allah menggunakan redaksi Rabbana yang artinya kita sebenarnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini ada satu doa yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus menjaga nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kata Rabbana di sini adalah mengandung sesuatu yang sangat dekat. Artinya ketika kita mengucapkan doa Rabbana, maka Allah itu sebenarnya sedang dekat dengan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini Allah mengingatkan kita semua agar terus meminta hidayah.
Kenapa? Karena hidayah itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah juga kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, hidayah tersebut. Kenapa para jemaah? Karena kita tidak tahu apakah hidayah itu, apakah petunjuk itu masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidayah itulah yang akan menghantarkan kita dalam kebaikan yang terus akan kita amalkan. Bahkan hidayah itu juga yang akan menjadi petunjuk bagi kita semua. Dalam satu kisah para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah ini menginspirasi ya. Naudzubillah. Suatu ketika di dalam karyanya Imam At-Tabari, seorang muadzin yang setiap harinya mengumandangkan azan. Namun qadarullah, Allah uji dengan sesuatu yang tidak biasa. Ketika mengumandangkan azan, muadzin ini melihat seorang perempuan yang memikat hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika muadzin ini terpikat dengan wanita tersebut, maka dia berusaha untuk melamarnya. Ketika datang melamarnya, qadarullah, ternyata perempuan tadi adalah Nasrani. Kata perempuan tadi, kalau kamu mau menikah dengan saya, maka kamu harus keluar dari agama Islam. Maka dengan nafsunya, hawa nafsu syahwat yang tidak bisa terjaga, sehingga si muadzin tersebut menjadi murtad. Naudzubillah. Kisah yang kedua, seorang ulama ahli ilmu yang setiap hari melawan orang-orang ateis. Setiap hari kehidupannya, hari-harinya dihabisi dimanfaatkan untuk menolong agamanya Allah, melawan orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu ulama ini namanya adalah Abdullah Al-Qasimi. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Perseteruan antara Islam dan Paganisme, di mana di dalam buku ini melawan segala hal yang menentang tentang adanya Allah. Namun qadarullah, karena seringnya berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, dia pun terjerumus sehingga menjadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, hidayah, petunjuk itu kita setiap helaian nafas kita itu adalah kita sangat-sangat membutuhkannya. Maka dari situlah Allah mengingatkan kita di dalam doa surah Al-Imran tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat 8. Inilah doa Bapak Ibu ya, para jemaah yang dirahmati Allah. Mari kita amalkan bersama-sama doa ini. Setelah kita dengar, kita sampaikan ke keluarga kita masing-masing, istri, pada keluarga, anak dan saudara. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah terus tancapkan hidayah dalam hati kita, sehingga di dunia kita selamat dan di akhirat pun kita selamat.